Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Zakat dan Infak beserta hikmahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam memerintahkan manusia untuk menginfakkan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan dan bermurah hati serta dermawan. Mengeluarkan zakat diwajibkan pada setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat. Dalam Al-Quran pun perintah zakat banyak disebutkan. Itulah bukti kewajiban zakat dan salat yang menjadi perintah utamanya. Dan dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa adab atau etika dalam mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, yaitu yang pertama, tidak mengiringi dengan perkataan yang buruk, memberi sesuatu kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan, menandakan suatu perbuatan yang baik dan mulia, di mana kita tidak boleh menyebabkan penerima merasa tidak enak hati. Yang kedua yaitu memberi dengan sesuatu yang kita cintai atau masih berharga. Berilah mereka dengan yang terbaik. Usahakan jangan memberi mereka yang bekas, karena yang terbaiklah yang paling baik untuk diberikan. Dengan begitu, penerima akan merasa lebih senang dan dihargai. Dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Adab yang ketiga yaitu tidak menyebut-nyebut pemberian. Janganlah kita mengumbar-umbar kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga seluruh dunia mengetahuinya, dan membuat kita menjadi riya, senang dengan pujian yang kita dapatkan, dan semua itu akan menjadi sia-sia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adab yang keempat yaitu tidak melakukan kebajikan kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya, bukan ridho dari manusia. Lakukan secara diam-diam walaupun tidak ada yang tahu, tetapi Allah mengetahuinya, dan itu hal yang paling utama. Adab yang kelima yaitu boleh memperlihatkan kebajikan untuk memotivasi orang lain berbuat yang sama. Memperlihatkan kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain dengan maksud memotivasi orang lain agar mengikuti apa yang kita lakukan, itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi hal ini sangat sulit, karena batas riya dengan niat memotivasi itu sangat tipis. Dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk membayar zakat dan berinfak, maka ada hikmah yang akan kita peroleh, yaitu yang pertama, menyempurnakan keimanan, yang kedua, membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang yang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang kikir. Yang ketiga yaitu menenangkan hati. Yang keempat, terbiasa membantu sesama. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan rasa iri dan prasangka buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.